Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan seluruh amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang mengada-ngada di dalam agama adalah sebuah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah bentuk kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, rahimanillah wa iyyakum. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna wal muslimin al-qiyama was-siyam. Wahai Allah, terimalah dari kami dan seluruh kaum Islam berupa puasa dan seluruh amal ibadah baik yang dikerjakan malam ataupun siang hari. Allahumma amin. Ayyuhal muslimun, rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Hari ini adalah tanggal yang ke-20, hari yang ke-20 dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan ketika terbenam hari ini mataharinya, maka itu menandakan bahwasanya kita memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan sungguh 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah inti dari Ramadan. Sungguh 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama dibandingkan dari 10 hari pertama dan 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Karena di dalam 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah malam, yang mana malam tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam malam tersebut menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kalian bagaimana agungnya Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yakni makna dari ayat tersebut adalah beribadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan seseorang beramal ibadah di dalam 1000 bulan yang sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Mulai malam ini adalah malam-malam yang agung, malam-malam yang merupakan inti dari Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, beliau mengerjakan beberapa hal. Di antaranya diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, ibunya orang beriman. Istri Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru yajtahidu ma la yajtahidu bi ghairihi." Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan, beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di selain 10 hari terakhir. Di dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau begadang di malam hari, beliau membangunkan keluarganya di malam hari, beliau bersungguh-sungguh beribadah di malam hari, beliau mengikat tali sarung beliau, menunjukkan untuk memfokuskan diri senantiasa beribadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sudah seyogianya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti beliau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan di 10 hari terakhir Ramadan. Maka semestinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan bukan Ramadan yang paling rendah, akan tetapi puncak inti ketinggian Ramadan ada di pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sungguh sangat keliru sebagian kaum muslim sudah tidak merasakan lagi hawa panasnya Ramadan, sudah tidak merasakan lagi bagaimana lezatnya beribadah dalam bulan Ramadan ketika mereka sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seakan-akan di dalam diri mereka hanya baju-baju baru untuk lebaran, di dalam diri mereka hanya ingin mendapatkan tunjangan hari raya ketika 10 hari terakhir Ramadan. Di dalam diri mereka yang terfikirkan hanya makanan-makanan yang ada pada lebaran untuk disiapkan. Ini kekeliruan, ini sebuah kekeliruan. Inti Ramadan ada pada akhirnya. Ramadan belum berakhir, bahkan inti Ramadan adalah pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat lailah, terdapat sebuah malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan yang perlu kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa beriktikaf. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni i'takaftu fil ashril awwal min Ramadan." Sesungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Altamisu hadhihi lailah, mencari malam yang agung tersebut. Thumma i'takaftu fil ashril awsat, kemudian aku beriktikaf di 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Thumma utitu, kemudian aku diberikan wahyu. Faqila innaha fil ashril awakhir min Ramadan, aku diberikan wahyu bahwasanya
terjadinya Lailatul Qadar, Lailah, malam yang sangat agung, malam yang penuh dengan berkah, malam yang para malaikat turun karenanya, sampai Jibril alaihissalam turun karenanya, malam yang Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan salamun hiya hatta matla'il fajr, malam yang penuh dengan keselamatan sampai waktu tiba fajar menyingsing, malam yang tidak boleh syaitan keluar sampai waktu fajar, malam yang tidak boleh bintang jatuh pada malam tersebut, malam la harah wala baridah, malam yang tidak panas, yang tidak dingin, malam bahkan bisa mempengaruhi pagi matahari pada pagi harinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha, sesungguhnya matahari pagi hari dari malam Qadar terbit dan tidak mempunyai panas yang sangat panas dalam teriknya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir, berdiam diri di masjid untuk memfokuskan ibadah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, termasuk hal yang perlu kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 hari terakhir Ramadan, terutama pada malamnya, adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar, dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatal qadri ayyu lailatin fama aqulu fiha, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku bertepatan beribadah pada Lailatul Qadar dan aku mengetahui Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Perhatikan kaum muslim, ini amalan bacaan yang sebanyak-banyaknya dibaca mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya sampai menjelang hari Lebaran. Bacalah ini sebanyak-banyaknya, bacalah ini sebanyak-banyaknya, karena kita diperintahkan untuk membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayyuhal muslimun, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, wahai seluruh kaum muslim yang menghadiri salat Jumat ini, ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Ittaquhu fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan yang diperintahkan dan menjauhi larangan yang dilarang, baik di dalam diri kalian, di dalam harta kalian, atau di dalam perihal keluarga kalian. Ittaquhu fis sirri wal alan tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah, bertakwalah kepada Allah di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian, maka niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan,
kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal muslimun, di penghujung khutbah ini khatib menyampaikan pesan untuk diri pribadi dan kepada seluruh kaum muslim yang menghadiri sholat Jumat berjamaah ini, bahwasanya sungguh sangat pemandangan yang sangat menyakitkan, pemandangan yang sangat menyedihkan apabila semua dari manusia diberikan ampunan, semua dari kaum muslim diberikan pembebasan dari api neraka, semua dari kaum muslim mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun kita bengong, kita manyun, kita termenung sehingga tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka, tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karenanya jangan sampai melewatkan malam-malam seperti ini dengan leha-leha, sehingga sebagian besar kaum muslim mendapatkan Lailatul Qadar karena sikap leha-lehanya, karena sikap santai-santainya, menganggap malam-malam ini adalah malam biasa, maka dia pun termenung dengan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena pada kita. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin." Sungguh tersungkur hidung seseorang. Man adraka Ramadan, siapa yang mendapati Ramadan, thumman salakha, kemudian Ramadan berlalu darinya, falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, lalu dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka, tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh dia tidak diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslim tentang Lailatul Qadar adalah bahwasanya sebagian kaum muslim meyakini orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka dia akan mendapatkan kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia, seperti ada cahaya yang masuk dari atap rumahnya, atau seperti dia melihat sungai seluruhnya menjadi emas dan perak, atau dia seperti melihat pohon-pohon yang berbuah semuanya adalah intan berlian. Ini semua adalah berita dusta dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, sesungguhnya kita sekarang berada pada hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al muwahhidin al mujahidin fi Palestina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muwahhidin al muslimin al mujahidin fi Palestina wa Gaza. Wahai Allah, menangkanlah, berikanlah kemenangan kepada kawan-kawan kami dari kaum muslim yang bertauhid, yang sedang berjuang melawan kaum Yahudi di daerah Palestina dan Gaza dan seluruh kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.